Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu perkalian matriks ordo 2x2. Nah, di sini kita akan membuat sebuah matriks. Nah, misalnya kita ingin membuat matriks 2x2. Nanti setelah kita telah membuat matriks tersebut, nanti kita akan mengeluarkan output, yaitu perkalian dari matriks itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kodingannya. Oh iya, di sini juga saya diminta untuk mentranspos hasil dari matriks tersebut. Nah, di sini saya menggunakan the header include your stream using namespace std. It mean integer A2. Misalnya kita membuat dua array, karena di sini kita akan membuat kolom dan baris. Jadi kita menggunakan dua array, di mana array pertama kita menyimpan 2 tempat dan array kedua juga kita menyimpan 2 tempat. Begitu juga dengan untuk B, C, dan D-nya. Kemudian kita cetak, masukkan elemen matriks A menggunakan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan kita gunakan ulangan I plus. For integer J sama dengan 0, J kurang dari 2, J plus, di mana kita masukkan nilai A, array I, dan array J. Kemudian kita out untuk memasukkan elemen matriks B. Kita gunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus. Dan for I sama dengan J, J kurang dari 2, dan J plus. Di mana kita masukkan nilai B, array I, dan array J. Kemudian setelah nanti kita memasukkan nilai A dan nilai B-nya, matriks A dan matriks B-nya, kemudian kita akan mengkalikan antara matriks A dan matriks B-nya. Nah, di sini kita menggunakan integer for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus, for J sama dengan 0, J kurang 2, J plus, di mana kita kondisikan bahwa J, I, dan J itu sama dengan 0. For integer K sama dengan 0, K kurang dari 2, K plus, di mana J sama dengan array I dan array J plus sama dengan, mengapa kita menggunakan definisi? Karena kita akan menjumlahkan. Nanti hasil jumlah tersebut sama dengan A, I, array I, dan array K dikali B, array K, dan array J. Dimana maksudnya itu matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian di sini kita akan mencetak matriks C hasil perkalian. Nah, hasil perkalian matriks A dan matriks B, dimana for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus. Selanjutnya kita masuk ke for kedua, yaitu for integer J sama dengan 0, J kurang dari 2, dan J plus. Kemudian kita out J, array I, dan array J, kita cetak spasi, dan out ENTL. Kemudian setelah itu kita akan mentranspos dari matriks J terlebih dahulu, yaitu for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus. Kemudian for integer J sama dengan 0, J kurang dari 2, dan J plus. D, J, array J, dan array I sama dengan J, array I, dan array J. Kemudian untuk mencetak matriks transpos dari J, kita cetak matriks transpos dari hasil perkalian tersebut. Kita gunakan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus. Kemudian masuk ke for lagi, di mana integer J sama dengan 0,
C kurang dari 2 dan C plus plus. Kemudian kita masuk si out hasil dari D, arah I, dan arah J. Kemudian kita cetak spasi untuk memisahkan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba run. Elemen matriks A, misalnya ini 2, 5, 8, 9, matriks B 7, 9, 4, 6. Kemudian kita kalikan A dan B. Jadi hasil kalinya itu 34, 48, 92, 126. Kemudian matriks transpoznya dari hasil perkalian yaitu kita pindahkan, misalnya kita misalnya 48, 34 kita A, B-nya sama 48, C sama 92, dan C sama 126. Jadi kita pindahkan B dan C, di mana jadi berpindah yaitu 34, 92, 48, dan 126. Nah, untuk jalan programnya saya akan jelaskan. Nah, pertama yaitu program mendeklarasikan 4 matriks, 4 variabel ya, 4 variabel itu A, B, C, dan D yang akan digunakan dalam program. Nah, masukkan matriks. Masukkan matriks A untuk meminta pengguna memasukkan elemen matriks A. Kemudian program akan memperolehkan perulangan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk memasukkan elemen matriks A sebanyak 2 baris dan 2 kolom menggunakan SIN, kemudian nilai tersebut disimpan ke dalam matriks A. Nah, begitu juga dengan program mencetak matriks B, kita menggunakan perulangan seperti yang saya jelaskan tadi untuk memasukkan elemen matriks B sebanyak 2 baris dan 2 kolom menggunakan SIN B, array I, array J, kemudian nilai tersebut disimpan dalam matriks B. Nah, program melakukan perulangan for seperti yang saya jelaskan tadi untuk menghitung perkalian matriks A dan B untuk menyimpan hasilnya ke dalam matriks C. Pada perulangan ini, program menggunakan variabel K, C, kemudian sebagai indeks untuk melakukan perkalian elemen-elemen pada baris I dan kolom. Nah, setelah menghitung perkalian, program akan mencetak matriks C yang berisi hasil perkalian dengan menggunakan perulangan. Nah, dengan mengakses nilai dari matriks C, maka indeks I dan C. Dari matriks C pada indeks I dan C. Program akan melakukan perulangan for I untuk melakukan transpose dari matriks C dan menyimpan hasil ke dalam matriks D. Nah, pada perulangan ini, program akan menggunakan variabel I sebagai indeks dan baris C sebagai indeks untuk kolom. Kemudian mengakses nilai dari matriks C pada indeks I dan J. Setelah menghitung transpose, program akan mencetak matriks transpose dari hasil perkalian dengan menggunakan perulangan. Nah, program berakhir dengan sendirinya setelah selesai mencetak matriks transpose dari hasil perkalian. Nah, demikian penjelasan saya untuk program nomor 4. Sekian dari saya. Terima kasih.